Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik semua. Selamat pagi juga untuk pihak dari Toto Kitchen, yaitu Pak Tessa ya dan Bu Stella. Ya, gimana nih adik-adik semua, Bapak Ibu semua, semoga dalam kondisi sehat walafiat semua. Apalagi nih di Bandung dari tadi pagi, waduh gitu ya, bangun pagi tuh rasanya susah banget gitu ya, dingin-dingin, enak gitu ya. Nah, semoga Bapak Ibu semuanya ya dalam kondisi yang fit dan seger gitu ya buat ikutan acara webinar kali ini. Karena acara webinar kali ini nggak kalah menariknya sama webinar yang minggu kemarin gitu ya. Karena ini merupakan satu rangkaian dari Research Camp Collaboration kita ya. Jadi semoga Bapak Ibu semua dan adik-adik semua dapat mengikuti ya acara webinar hari ini. Ya, saya Christina, dosen dari Program Studi Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha yang akan memandu acara jalannya webinar hari ini. Nah, selamat datang juga buat semua di acara Research Camp Collaboration dengan tema besar Kitchen for Elderly dengan judul webinar kita hari ini yaitu Tren Desain Dapur Saat Ini dan Product Knowledge dari Toto yang diadakan berkat kerjasama antara Program Studi Desain Interior dan Program Studi Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha Bandung. Nah, selamat datang juga tadi sudah saya sebutkan di awal dan saya sebutkan lagi secara formal hari ini di saat ini juga gitu ya. Selamat datang juga kepada Bapak Tesar Adityawan dan Ibu Stella pembicara kita hari ini. Perlu disampaikan juga bahwa acara ini nanti dibiayai sekarang ya sorry kok jadi nanti ya. Saat ini sudah dibiayai gitu ya oleh hibah PKKM yaitu program kompetisi Kampus Merdeka 2021 yang diperoleh oleh program studi Desain Interior Universitas Kristen Maranatha ya, keren gitu ya. Nah, ada beberapa aturan webinar yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut. Tolong screen-nya. Ya, yaitu yang pertama, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Lalu yang kedua, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Yang ketiga, peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara atau dalam kondisi mute selama proses webinar berlangsung. Yang keempat, semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom atau YouTube dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan pertanyaan secara ringkas. Moderator akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi terbatas. Lalu yang kelima, sertifikat akan dibagikan bagi peserta yang mengikuti acara dari awal sampai berakhirnya webinar. Lalu yang keenam, di akhir acara link daftar hadir akan dibagikan. Link tersebut hanya akan aktif sampai pukul 13 saja. Ya, jadi acara kita mungkin akan berakhir sekitar 11 atau setengah 12 nanti. Dan jangan lupa hanya sampai pukul 13 WIB ya, bukan 13 waktu Amerika, 13 waktu Singapura, atau 13 waktu yang lainnya. Ya, lalu nomor 7 yang terakhir, peserta yang tidak mengisi Google Form pendaftaran sebelum acara dimulai dan atau tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai tidak akan mendapatkan sertifikat. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari semua dan adik-adik semua harap mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam acara webinar ini. Ya, dan Bapak Ibu dan adik-adik semua juga dapat mengambil background Zoom yang sudah dimasukkan gitu dan akan dimasukkan oleh panitia di dalam kolom chat karena nanti seperti layaknya gitu ya budaya orang kita orang Indonesia yaitu kita akan ada sesi foto di akhir acara dan kita akan menggunakan background Zoom itu untuk kebersamaan dari webinar kita ya. Nanti dapat diambil, di-download dan nanti digunakan di akhir acara. Ya, sebelum kita mulai acara kita akan membuka acara ini dalam doa dan saya akan memimpin dalam iman Kristen, yang lain dapat menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama Tuhan di Zoom Room ini karena sebentar lagi kami akan mengadakan acara webinar kerjasama dengan Desain Interior dan Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha. Dan Tuhan juga kiranya memimpin jalannya acara ini dari awal sampai akhir dan Tuhan juga mau menyertai dan memimpin juga para panitia yang bertugas, pembicara dan moderator yang juga akan bertugas dalam acara ini. Kami serahkan jalannya acara ini ke dalam tangan-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kayaknya lagi-lagi gitu ya, kita udah nggak sabar nih ngikutin acara webinar hari ini gitu ya. Daripada kebanyakan nih MC-nya yang ngomong terus gitu ya,
rasanya kita benar-benar udah pengen gitu ya, apa sih gitu ya yang namanya trend design, apalagi kita kedatangan expert gitu ya yang keren banget dari Toto Kitchen. Dan nanti acara kita juga akan dipandu oleh Bapak Erwin Ardianto Halim selaku moderator yang juga adalah ketua penyelenggara dari acara Research Camp Collaboration ini. Ya, jadi nggak lama-lama lagi gitu ya, kita panggilkan Bapak Erwin Ardianto Halim, SSN MFA, untuk masuk ke dalam acara ini dan menjadi moderator dan memandu kita semua. Silakan Pak Erwin. Ya, terima kasih Bu Christina. Ya, selamat datang buat semua peserta dari webinar ini. Kali ini saya Erwin sebagai moderator. Untuk pertama sebelum mulai acara webinar ini, saya akan sedikit menyampaikan CV dari kedua narasumber kita. Yang pertama itu adalah Bapak Tesar Adi Iawan, merupakan desainer dari tahun 2016 sampai sekarang, desainer di Toto Kitchen, dan merupakan lulusan S1 Arsitektur Binus University. Dan narasumber kedua itu adalah Ibu Stella, posisinya adalah sebagai desainer juga dari 2015 sampai saat ini. Education background-nya S1 di Universitas Tarumanegara dan S2 di Birmingham City University. Ya, kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Tesar dan Ibu Stella terkait oleh kitchen ya, tentang trend kitchen, dan nanti juga ada produk knowledge dari Toto Kitchen. Tanpa berpanjang-panjang lagi, saya serahkan waktu dan tempat kepada kedua narasumber. Silakan Pak Tesar dan Bu Stella. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Erwin. Selamat pagi semuanya untuk panitia dan dosen dan serta mahasiswa-mahasiswi Universitas Maranatha. Saya Tesar dan rekan saya Stella. Kali ini kita mau lebih ke share pengalaman dan pengetahuan kita aja selama jadi desainer di Kitchen Maker ini. Jadi mungkin kita langsung aja kali ya. Udah kelihatan ya sharing screen share-nya? Sudah. Ya, oke. Jadi kita temanya adalah tentang kitchen planning, seperti temanya untuk elderly ya. Jadi mungkin kita hanya beberapa yang menyinggung tentang elderly-nya. Jadi pertama, topik yang kita mau bahas kali ini kurang lebihnya ada 5 topik besarnya, yaitu pertama, basic understanding of kitchen planning, yang kedua, knowledge of materials, yang ketiga, kitchen appliances, yang keempat, kitchen design tips, lalu yang kelima, design trends. Basic understanding of kitchen planning. Jadi kalau seperti yang kita tahu ya, kalau untuk kitchen atau dapur itu dari zaman dulu sama zaman sekarang itu udah banyak perkembangannya, udah beda banget image-nya. Kalau dulu mungkin kitchen itu cuma sebagian kecil dari hunian. Lalu mungkin letaknya juga ada di belakang, terus mungkin secara sirkulasi atau pencahayaan juga kurang diperhatikan gitu. Jadi kesannya lebih kayak kotor, terus bau gelap gitu. Tapi kalau setelah berkembangnya zaman sekarang, kitchen itu lebih kayak tempat untuk focal point-nya suatu hunian. Jadi bisa jadi juga tempat berkumpulnya para anggota keluarga di rumah gitu.
Jadi masyarakat sekarang lebih concern untuk bikin dapur yang lebih nyaman, lebih estetik, gitu, dan lebih menarik. Dan mungkin space-nya juga mereka bisa kasih yang lebih besar dan lebih di center dari hunian, gitu. Lalu selanjutnya adalah kitchen walk triangle. Jadi kitchen walk triangle ini konsep untuk efisiensi sirkulasi dalam kitchen. Jadi secara zonasinya 3 elemen penting dari kitchen itu adalah storage, cleaning, dan cooking. Lalu di antara 3 ini juga sebenarnya ada area lain yang mendukungnya juga, yaitu ada storage untuk consumable dan preparation. Jadi kalau dilihat ini contoh layout yang seperti ini, kelihatan bentuk triangle-nya. Jadi yang di sini ada storage, consumable, cleaning, dan cooking. Lalu di antaranya ada consumable, non-consumable, dan preparation. Kita bahas satu-satu. Untuk storage consumables itu untuk area penyimpanan bahan makanan, baik yang kering ataupun yang basah. Mungkin yang kering itu seperti contoh yang di sisi kiri, itu kabinetry Toto Kitchen yang pakai aksesoris dispensa duo. Jadi ini juga salah satu aksesoris yang memang populer di Toto Kitchen. Jadi kalau misalnya kita ada rak seperti ini, kita bisa naruh bahan makanan itu lebih rapi, terus bisa disusun berdasarkan jenisnya gitu. Lalu sebelah kanan itu untuk bahan makanan yang basah gitu, seperti daging atau buah misalnya, itu kita simpan dalam fridge atau freezer. Lalu next itu untuk non-consumables. Ini tuh storage atau area penyimpanan untuk alat masak atau alat perlengkapan makan lainnya seperti sendok, garpu, piring gitu, atau panci-panci. Lalu yang ketiga adalah area cleaning. Cleaning ini area cuci piring, kitchen sink. Ada juga yang pakai dishwasher. Lalu next-nya adalah area preparation. Area preparation ini area untuk transisi dari storage tadi, misalnya bahan makanan yang mau diolah, entah itu misalnya mau dipotong-potong dulu atau mau di seasoning dulu gitu. Jadi kita punya area yang cukup untuk naruh bahan-bahan tersebut. Lalu yang terakhir itu area cooking. Area cooking itu biasanya terdiri dari hob, lalu ada hood, dan mungkin ada oven dan microwave. Lalu untuk zoning dan layout. Jadi kalau misalnya dari 5 komponen tadi, seperti apa sih kalau diterapkan ke layout yang sesungguhnya gitu. Nah, kita ada beberapa contoh. Yang pertama ini untuk single line layout, jadi kayak I-shape gitu. Jadi ini ada 1, 2, 3, sampai 5. Jadi kurang lebihnya kalau kita urutkan seperti ini, consumable, non-consumable, cleaning, preparation, lalu cooking gitu. Untuk urutannya sendiri sebenarnya tidak mesti harus dari kiri, tapi bisa juga dari kanan. Jadi itu nanti disesuaikan lagi dengan kondisi di site. Cuma untuk urutannya alangkah lebih baiknya seperti ini gitu. Lalu kalau untuk L-shape itu seperti apa? Kita ambil contohnya, ini juga dari kiri lagi, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Consumable, non-consumable, cleaning, preparation, lalu cooking. Nah, untuk area cookingnya sendiri, kalau bisa tuh kita memang kasih space yang lebih besar dibandingkan area yang lain gitu, karena area memasak tuh memang butuh space yang lebih besar. Lalu untuk next-nya, ini layout yang GLE, jadi seperti gang dan kabinetnya berhadapan. Jadi kalau misalnya seperti ini, kita bisa contohkan misalnya 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Jadi kalau misalnya area yang nomor 1, consumables itu yang storage, misalkan tadi seperti fridge, alangkah baiknya itu diletakkan di area yang
lebih gampang dijangkau oleh semua anggota keluarga. Jadi kalau memang misalnya ada yang sedang memasak di dapurnya itu tidak terganggu kalau misalnya ada anggota lain yang memang hanya ingin ngambil sesuatu di dalam kulkas misalnya, seperti itu. Makanya kita bikin layoutnya seperti ini. Lalu next tentang knowledge of materials. Jadi material apa sih yang dipakai di Toto? Nah, untuk door materials ini kita memakai yang pertama MFC. MFC itu melamine face chipboard. Jadi ini tuh seperti particle board yang di-press ya. Jadi nanti finishingnya ini di laminate. Jadi finishing akhirnya itu bisa solid color ataupun wood grain. Lalu next-nya adalah MDF. MDF ini medium density fiberboard. Jadi kalau ini serbuk kayu, jadi ini lebih halus lagi daripada MFC. Nah, kalau MDF sendiri finishing-nya ini bisa dilaminate juga ataupun di spray. Di spray itu seperti apa? Itu nanti akan seperti ini, namanya lacquer. Lacquer sendiri ini ada yang matte dan high gloss. Mungkin kalau di masyarakat itu lebih banyak tahu dengan istilah duko. Kalau kita sebutnya lacquer. Seperti itu. Lalu next-nya MDF tadi itu bisa dengan finishing veneer. Jadi veneer juga ada open pore dan high gloss. Veneer itu apa? Veneer itu kulit kayu yang di kayak pohon yang dikuliti gitu. Jadi memang itu teksturnya itu memang real dari wood. Berbeda dengan tadi yang MFC wood grain gitu. Jadi kalau misalnya veneer itu panel satu dengan yang lainnya belum tentu sama persis untuk urat kayunya gitu. Tapi kalau memang yang kayak MFC seperti itu bisa sama persis. Lalu next-nya ada back-coated glass. Kalau back-coated glass ini jadi panelnya itu kita spray, lalu nanti kita stiker lagi. Lalu setelah di stiker baru ditempel dengan tempered glass. Lalu untuk frame-nya pakai aluminium frame. Jadi untuk back-coated glass ini warnanya bisa matching color dengan warna koleksi lacquer yang kita punya gitu. Lalu kalau yang umum dipakai dengan orang lain itu ada HPL dan plywood. Tapi kalau Toto Kitchen sendiri tidak pakai dua bahan ini. Next-nya untuk countertop materials. Countertop materials itu yang pertama ada marble. Marble seperti yang kita tahu itu batu alam asli ya. Jadi memang bongkahan batu alam yang dipecah lalu dipoles. Kalau marble itu biasanya untuk teksturnya lebih kayak urat dan abstrak. Lalu untuk selanjutnya granite itu lebih teksturnya lebih kayak bintik. Nah, untuk marble dan granite ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena memang mereka itu karena batu alam asli jadi mereka berpori. Sehingga kalau memang ketumpahan minuman gitu yang berwarna gitu jadi bisa masuk ke dalam porinya itu, meninggalkan stain. Lalu yang ketiga itu ada quartz stone. Nah, kalau quartz stone ini dia engineering stone, jadi 90% batu alam, tapi ada campuran resin dan kacanya juga. Jadi kalau quartz stone ini sekarang lebih diminati oleh masyarakat karena memang selain dia tidak berpori, dia juga jadi lebih kuat gitu. Karena memang batu alamnya sendiri itu diolah lagi dulu gitu. Terus untuk teksturnya juga lebih beragam dibandingkan granite sama marble. Next-nya ada solid surface. Kalau solid surface ini dia bahan utamanya akrilik. Jadi kelebihannya solid surface ini sebenarnya dia join antar slab-nya itu seamless. Jadi tidak terlihat untuk garis nutnya. Sementara kalau misalnya kayak tadi pakai batu alam itu pasti akan terlihat ada garisnya. Cuma kekurangannya untuk solid surface ini karena dia bahan utamanya akrilik, jadi dia tidak tahan panas.
Jadi semisal habis memasak, alat masaknya itu mau ditaruh itu sebaiknya ada alasnya dulu. Jadi tidak langsung kena ke solid surface-nya. Selain itu, kalau solid surface yang warnanya putih itu memang mudah menguning gitu. Tapi ada kelebihannya lagi, kalau solid surface juga dia untuk bagian pinggirnya itu bisa di rounded dan bisa dibentuk gitu. Kalau misalnya batu itu lebih kaku bentuknya, jadi kayak lebih mengotak aja gitu. Seperti itu. Lalu next-nya tentang kitchen appliances akan disampaikan oleh Stella. Oke. Yap, jadi kalau di perancangan dapur itu selain kita mendesain untuk cabinetry, kita juga harus mempertimbangkan appliances-nya. Biasanya yang utama itu appliances yang harus ada di dapur adalah hob atau kompor, hood, kemudian sink. Kemudian untuk penunjang lainnya mungkin bisa ada built-in oven, microwave, terus warming drawer. Biasa warming drawer itu kita tambahkan kalau misalnya di space untuk microwave atau coffee machine itu lebih kecil, terus kita mau nyamain align dengan oven, biasanya kita tambahin warming drawer. Kemudian ada dishwasher dan fridge atau freezer. Oke. Next untuk selingan. Mungkin di saat ini boleh di-unmute sebentar ya untuk teman-teman bantu jawab. Jadi misalnya kita ada desain dengan opsi seperti A atau B, di mana kita harus menempatkan dishwasher atau mesin untuk mencuci piring. Apakah itu akan di sebelah kiri sink atau di sebelah kanan sink? Apa di sini ada yang bisa menjawab? Ya, ayo dari teman-teman mahasiswa nih, ada yang bisa jawab? Yang mana nih ya, yang peletakannya paling tepat gitu ya, yang A atau yang B? Ada yang bisa jawab? Nggak apa-apa, di-unmute. Mungkin yang dari TI juga bisa menjawab juga. Halo? Oke, kalau gitu langsung aja kita info. Jadi kalau untuk penempatan dishwasher, ini nggak ada jawaban yang benar atau salah. Jadi baik di sisi kiri atau kanan dari sink itu oke aja, tergantung usernya, dia right-handed atau left-handed. Biasanya kalau user ini right-handed atau dia lebih banyak beraktivitas dengan tangan kanan, kita akan rekomen untuk dishwashernya taruh di sebelah kiri sink. Tapi ini juga preferensi dari masing-masing user. Jadi sah-sah aja di kiri atau kanannya sink. Oke, itu sekilas untuk intermezzonya aja ya. Kemudian kita masuk untuk kitchen design tips. Beberapa kabinet yang biasanya kita rekomen untuk ada di kitchen, yang pertama harus ada drawer. Jadi selain ambalan, kita biasanya akan menambahkan fitur drawer, karena ini lebih useful, terus ini memanfaatkan storage dengan baik, jadi kita bisa mengakses area dalam kabinet dengan lebih maksimal. Untuk elderly people ini juga penting. Jadi mereka nggak perlu membungkuk terlalu dalam untuk mengambil atau mengakses item-item yang ada di dalam kabinet. Jadi ini bisa di roll out aja keluar kabinetnya, kemudian dia bisa akses area terdalam. Kemudian untuk trash stock atau trash bin. Jadi biasanya kan kita baiknya ada tempat sampah di dapur. Selain freestanding, sekarang ada beberapa opsi yang integrated dalam kabinet. Misalnya di image yang pertama, yang di tengah atas, itu ada yang pull out trash bin. Kemudian ada juga yang attach dengan pintu, jadi kita pas buka pintu, dia udah langsung ada swing binnya di situ. Atau dia integrated di dalam countertop. Gitu. Jadi itu beberapa opsi di mana kita bisa memiliki trash bin tapi yang integrated sehingga tetap tampilan dapur tuh rapi dan bersih. Kemudian smart storage, ini juga tadi Tessa udah bahas sedikit. Jadi ini beberapa aksesoris yang biasa kita punya juga untuk kitchen sebagai opsi untuk storage.
Jadi di pojok kiri atas itu ada spice rack, jadi tempat untuk taruh bumbu-bumbu, kemudian di bawahnya ada butter rack, tempat untuk naruh botol, bisa untuk botol minum atau botol bumbu, saus. Kemudian ada juga di gambar yang tengah itu dispensa duo, kemudian ada dispensa pull out, dan ada tandem solo kita namainnya. Jadi semua itu tuh smart storage, tambahan storage, selain berupa ambalan. Jadi ini juga bisa meningkatkan feature atau value dari sebuah dapur. Jadi tampilannya bisa mewah, terus tetap rapi, terus dan mudah diakses item-item di dalam kabinetnya. Oke, corner solution. Jadi sebenarnya beberapa permasalahan kita saat ngedesain dapur itu kita nggak memaksimalkan storage yang ada, space untuk storage yang ada, terutama untuk di area corner. Nah, jadi ini ada solusi untuk area corner. Biasa kita bisa siapkan corner solution atau bisa kayak roll out tray seperti ini. Jadi kita bisa tarik dari dalam corner keluar. Jadi kita bisa akses semua item-item yang ada di balik corner yang agak dalam itu. Oke, kemudian untuk do's and don'ts in the kitchen design. Oke, do's kita perlu memikirkan siapa usernya yang paling sering memakai dapur itu. Apakah dia seorang ibu-ibu, bapak-bapak, atau lansia? Di sini kita perlu mempertimbangkan kayak tinggi badannya, kemudian masakan yang sering dimasak itu akan mempengaruhi kayak hob yang akan dipakai, kemudian hood yang akan dipilih, daya hisapnya berapa. Kemudian kemudian kayak requirement yang dia perlu. Misalnya kalau dia hobinya bikin kue, mungkin countertop yang kita harus pilih adalah marble. Karena bahan yang lebih dingin itu cocok untuk untuk bikin kuenya itu. Oke, kemudian mungkin beberapa poinnya kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Landing space atau biasanya staging area. Jadi kita perlu menyiapkan space kurang lebih sekitar 40 cm di setiap sebelahnya appliances. Misalnya di sebelah kulkas, di sebelah hob atau sink, itu perlu ada landing space. Jadi biasa untuk tempat kita menempatkan item, misalnya kita udah keluarin dari kulkas, terus kita taruh di landing space dulu. Baru kemudian kita olah kembali item tersebut. Next is of access atau kemudahan mengakses appliances atau item-item yang ada di dapur. Ini juga tadi Tessa udah sempat bahas sedikit. Contohnya misalnya untuk kulkas dan sink itu baiknya ditempatkan di area yang lebih gampang diakses atau di area luar dari dapur. Karena pertimbangannya kalau kulkas dan sink itu kan bisa diakses oleh semua family member yang tidak memasak gitu ya. Jadi mereka bisa ambil cemilan atau mereka bisa sambil cuci tangan tanpa mengganggu aktivitas user yang sedang memasak di dapur. Kemudian determine island function. Jadi kalau space-nya besar, kita bisa mempertimbangkan untuk menambahkan island di dapur. Island itu mungkin bisa sebagai tambahan workstation, tambahan storage, atau sebagai area untuk dining. Area untuk dining sekarang juga bisa dimanfaatkan sebagai area untuk kerja. Nah, kalau island untuk workstation itu perlu dipertimbangkan adanya appliances di island, misalnya untuk sink, hob, dan hood. Kemudian add more lighting, not less. Jadi biasanya di dapur itu ada general lighting, ada ambient light, dan task light. Terkadang general lighting aja nggak cukup untuk menerangi particular task. Jadi kita perlu ada task light. Task light itu baiknya bisa ditempatkan di area-area untuk mencuci, preparation, dan memasak. Kalau ambient light itu basically untuk estetik aja sih, biasa dalam desain. Kemudian selain penerangan ini, kita juga perlu penerangan alami. Baiknya misalnya dapur itu ada penerangan alami, itu lebih baik lagi. Kemudian key distance. Jadi ini terkait ergonomi ya. Untuk sirkulasi area,
terutama untuk dapur yang kabinetnya berseberangan seperti ini. Jadi itu perlu dipertimbangkan. Biasanya sih kita kalau ngedesain minimum 1,2 meter jaraknya. Jadi kita mempertimbangkan saat ada 2 orang yang dapat memakai atau mengakses dapur itu secara bersamaan. Dan perlu dipertimbangkan juga saat drawer atau kabinet itu dibuka dengan ada appliances yang sedang diakses. Oke, kemudian assessing maintenance. Jadi dalam ngedesain dapur kita perlu mempertimbangkan cara mengakses untuk maintenance-nya. Biasanya kayak di hob, hood, kemudian di sink area, kita bikin back panel-nya itu bisa di removable, atau kita hilangkan sekalian back panel-nya. Jadi seperti sink pada gambar di samping kanan, itu tidak ada back panel. Oke, terus kita perlu menghindari atau kita perlu mengosongkan area tersebut. Jadi saat ada kebocoran atau ada kerusakan, itu lebih gampang di-maintain. Kemudian safety. Ini mungkin juga bisa jadi opsi saat ngedesain untuk elderly people. Jadi kita akan menghindari sudutan tajam. Nah, kalau kayak di desain Toto Kitchen ini, kita ada opsi untuk radius kitchen. Jadi emang pojokannya semua kita bikin curve, tidak ada yang tajam. Ini bisa dipertimbangkan kalau memang di rumah ada elderly people atau ada anak-anak. Oke, kemudian find a focal point. Jadi saat ngedesain dapur, perlu kita tentuin yang mana yang mau jadi focal point-nya. Apakah mungkin tekstur dari material, tekstur countertop, pemilihan appliances, dekorasi, atau misalnya seperti image ini, kita tonjolin di warnanya yang eye-catching. Oke. Kemudian ini ada intermezzo lagi nih. Misalnya di sebuah kitchen itu, kita bikin ada yang penempatan appliances-nya lebih tinggi dan lebih rendah. Apakah opsi A atau opsi B? Opsi A itu kalau hob lebih tinggi dibanding sink, atau opsi B penempatan sink lebih tinggi dibanding hob. Apa di sini ada yang mau jawab? Ya, ayo. Ada yang mau jawab? Teman-teman semua, Bapak Ibu mungkin juga bisa jawab. Halo. Oke. Mungkin langsung declare aja jawabannya ya. Ya, nanti. Mungkin nanti di kompor lebih bawah. Oh, tuh ada yang siapa? Boben Christian. Ya, Nah, silakan. sekali lagi dijawab. Oke. Ya, jadi kalau ini untuk ada nih di kolom chat. Kompor lebih di bawah katanya. Dari Boben. Betul. Kalau untuk alasannya, karena kalau sink itu sendiri kan udah ada bowl-nya ya masuk ke bawah yang lebih rendah gitu. Jadi memang penempatan sink harusnya lebih tinggi dibandingkan hob. Terutama hob itu juga kan ada panci gitu atau wok yang nanti lebih tinggi gitu. Jadi kita emang perlu ditempatkan itu lebih rendah daripada sink. Jangan sink yang lebih rendah karena dia ada bowl-nya lagi, nanti akan mungkin lebih rendah lagi harus membungkuk usernya gitu. Oke, terima kasih untuk yang telah menjawab. Next, kita mau share untuk common planning mistake yang perlu diperhatikan saat mendesain kitchen. Yang pertama, narrow walkway. Jadi ini juga udah kita bahas tadi. Untuk area yang terlalu sempit ini bisa menghambat akses untuk penggunaan dapur. Jadi ini harus dihindari, harus perhatikan jarak minimumnya berapa, user biasa berapa orang yang akan mengakses dapur itu, dan posisi untuk walk triangle-nya itu juga perlu diperhatikan. Kalau bisa, dapur itu juga nggak ada akses yang harus dilalu lalang ke dapur ini untuk mengakses ruangan lain. Misalnya di
di ujung sana, ini kan kalau ini dinding ya, kalau di ujung sana ada pintu misalnya untuk mengakses backyard atau ruangan lainnya, itu akan lebih mengganggu lagi aktivitas di dapur. Itu yang harus dihindari. Kemudian lack of counter space. Beberapa orang mungkin nggak memperhatikan pentingnya adanya counter space gitu. Jadi kadang counter space-nya penuh untuk penempatan appliances yang tidak disimpan dalam kabinet. Misalnya rice cooker, blender, atau ada toaster, itu semua taruh di counter space, jadi counter space-nya penuh, jadi nggak bisa jadi workstation lagi. Poor ventilation. Nah, ini juga penting, harus ada ventilasi untuk sirkulasi pembuangan udara atau bau dari proses memasak di dapur. Karena dengan adanya hood aja itu tidak cukup, apalagi kalau hood-nya dianggap bisa membersihkan kayak bau atau asapnya secara maksimum dengan dikasih daya hisap tertinggi, itu juga nggak bagus, karena kan daya hisap yang tinggi itu juga akan menghasilkan suara yang bising juga. Baiknya memang ada ventilasi untuk sirkulasi udara ini. Kemudian kalau misalnya poor ventilation itu juga bisa mengakibatkan ruangannya atau ruangan dapur itu kan jadi panas. Appliances juga menjadi cepat rusak. Apalagi appliances pendingin seperti kulkas atau misalnya ada wine chiller gitu, itu. Jadi perlu diperhatikan pentingnya ventilasi. Oke, kemudian untuk total worktop height. Nah, di sini sih kita kasih beberapa rekomendasi untuk tinggi base unit atau tinggi counter sesuai dengan user. Jadi tinggi user tertentu, maka kita rekomendasi untuk tinggi kabinet untuk base unitnya seperti ini. Gitu. Atau mungkin kalau nggak mengacu atau misalnya nggak menghafal angka-angka ini, biasanya sih kita pakai patokan 30 cm dari siku customer atau siku user. Itu untuk ke counternya, 30 cm. Oke, kemudian total worktop depth. Jadi ini untuk kedalaman workstation. Nah, biasanya sih kita adjust bersamaan. Jadi misalnya base unitnya kita bikin lebih dalam, maka wall unitnya atau kabinet atasnya akan kita turunin untuk mudah akses dan mudah dilihat. Kita lihat contoh yang paling kiri. Kalau itu kan base unit 60, tapi depth wall unitnya terlalu tebal, mungkin let's say dia kasih 45. Nah, itu terlalu dalam, jadi itu akan menghambat user saat beraktivitas. Itu bisa membentur kepalanya. Biasanya kalau kabinetnya 60, kabinet wall unit atasnya itu biasanya kita kasih maksimum 35. Kemudian kalau di gambar kedua, ketiga, keempat itu yang recommended. Jadi dari 26 jadi kemudian kalau misalnya base unitnya itu lebih dalam, maka posisi wall unitnya akan lebih rendah. Jadi saat user harus mengakses item yang ada di wall unit itu akan lebih mudah. Atau opsi terakhir, misalnya user perlu workstation-nya itu memang dalam, misalnya 90 cm let's say, dan dia juga tetap perlu wall unit yang banyak storage-nya. Nah, itu bisa jadi opsi, kita bikin aja full wall unit di atas counter, atau biasa kita sebutnya middle unit. Oke, kemudian lighting position ini juga perlu diperhatikan. Jadi nggak cukup hanya ada general lighting, jadi perlu ada task light juga. Kalau hanya general lighting seperti ini membelakangi user, ini bisa menimbulkan bayangan. Jadi kan nggak nyaman. Oke, not utilizing storage space. Jadi untuk memaksimalkan storage ya kita sarankan menggunakan drawer atau pull out dibandingkan ambalan. Nah, untuk elderly people ini juga lebih mudah mengakses jika menggunakan drawer atau pull out dibanding dia harus membungkuk dan menunduk gitu. Oke, next kita masuk ke design trends.
Color trend di 2022. Jadi kita sempat riset color trend yang akan menjadi tren di 2022 dari sumber Sharon Williams dan Benjamin Moore adalah warna-warna seperti ini. Jadi warna yang agak hijau ke abu-abuan atau abu-abu ke hijauan. Gitu. Cuman kita masih tunggu juga nanti kalau tren dari Pantone itu belum keluar. Oke, ini mungkin bisa jadi referensi untuk ngedesain nanti ya. Dan what's in, what's out. Jadi apa sih yang lagi tren dan apa lagi yang udah nggak tren lagi sekarang. Tapi ini based on experience kita sih. Jadi based on orderan customer gitu. Apa sih yang sekarang lagi banyak diorder dan apa yang udah nggak diorder gitu. Oke, yang in adalah teknologi. Jadi untuk electronic socket, selain yang biasa konvensional ditempel di dinding atau di background, di backsplash, nah kita ada opsi yang integrated dengan kabinet. Jadi ini biasa kita sebutnya EVO line. Ada opsi yang bisa kita keluarkan dari dalam wall unit atau dari dalam counter. Gitu. Kemudian smart kitchen ideas. Jadi sekarang kayak beberapa appliances itu udah bisa connect dengan smartphone kita, dengan aplikasi lampu, kabinet, itu juga bisa. Jadi untuk buka tutup atau on off-nya itu semua udah bisa diaplikasikan. Kemudian integrated appliances. Jadi customer itu lebih suka sekarang desain yang integrated, yang sleek look gitu. Jadi makanya beberapa appliance itu kita bikin yang built-in di dalam kabinet. Oke, kemudian horizontal orientation cabinetry. Jadi ini wood grain orientation. Nggak cuma vertikal, sekarang banyak yang prefer untuk pilih horizontal. Kalau dulu itu horizontal itu mereka takut untuk dapat wood grain-nya itu yang nggak nyambung gitu. Karena kan kesulitan atau tantangan untuk yang horizontal wood grain adalah arah seratnya itu customer pengen yang nyambung. Nah sekarang bahkan udah jadi tren kalau irregular wood grain. Jadi emang sengaja dibikin nggak nyambung sekalian gitu. Di situ estetiknya justru. Dan dengan adanya horizontal wood grain ini juga bikin apa ya? Ruangan jadi terasa lebih lebar, lebih panjang gitu. Oke, kemudian two-tone kitchen. Jadi ini bisa mix and match. Biasanya wood grain dengan yang solid color. Kemudian warnanya juga bisa dipadu-padankan gitu. Jadi supaya tidak monoton kitchen-nya. Oke, classic vibes. Ini juga termasuk desain yang tak lekang waktu. Jadi walaupun ini udah era modern, tapi tetap aja banyak yang request untuk ada desain yang klasik. Kemudian matte everything. Jadi udah nggak lagi tuh yang high gloss, semuanya harus glossy-glossy. Sekarang matte itu lebih terlihat mewah justru. Kemudian nggak terlalu mengekspos kotor. Jadi kalau kotor itu lebih nggak terlihat di matte dibandingkan high gloss. What's out? All white. Dulu ini ada masanya semua orderan tuh putih gitu. Kita bikin exhibition juga semua displaynya putih. Tapi sekarang rasanya udah agak monoton, agak bosan. Ini udah nggak in lagi. Open shelf. Ini kita juga kurang rekomen untuk open shelf. Biasanya customer tuh lebih suka yang semua tertutup, rapi, bersih. Karena open shelf itu juga perlu ekstra untuk membersihkan soalnya ya. Nomor granite. Kebanyakan sekarang udah prefer solid surface atau quartz stone. Karena kalau solid surface itu dia seamless ya. Jadi ada join-join, itu dia seamless. Bukannya nggak ada join, ada, tapi nggak gitu kelihatan. Dan dengan material countertop bisa dibikin sink. Itu nilai plus dari solid surface.
Kemudian kalau quartz stone-nya itu dia material lebih kuat, mungkin juga nggak berpori seperti tadi Tessa udah bahas, jadi lebih gampang dibersihkan dan tidak mudah kotor. Bar height table. Ini lebih ke ergonomi juga. Jadi kalau biasa bar height table itu kan kita perlu support dengan bar stool ya. Nah ini juga kurang nyaman untuk sebagian customer, terutama untuk yang ada orang tua atau ada anak-anak karena dia harus naik kursi yang lebih tinggi. Makanya biasa mereka prefer untuk semuanya sama tingginya sehingga mereka bisa pakai ordinary chair gitu. Oke, mungkin sementara sih ini yang bisa kita share untuk teman-teman semuanya. Apa sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, oke, terima kasih Pak Tessa dan Bu Stella. Kita saat ini masuk sesi tanya jawab. Ya, boleh silakan buat teman-teman yang ingin bertanya bisa dimasukkan ke kolom chat, tapi juga bisa juga langsung gitu ya dengan open mic-nya, lalu silakan utarakan pertanyaannya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kah? Kalau nggak ada, saya dulu deh yang bertanya ya untuk pertanyaan pertama gitu. Nah, kalau misalnya tadi saya lihat dari tren gitu ya, yang kali ini, dan ada yang menarik satu yang mungkin orang juga sering lupa, itu adalah apa ya tadi, loading space ya. Loading space itu mungkin orang-orang tuh banyak yang melupakan. Nah, kalau tadi kan baru dibilangin oleh Stella ya atau Tesar bahwa untuk di area kulkas itu. Nah, apakah loading space itu perlu juga di area-area lainnya? Seperti misalnya dekat sink, dekat kompor gitu, atau area-area lainnya yang dirasa cukup penting gitu. Ya, Pak Erwin. Jadi Ya. memang landing space ya atau staging area itu selain di sebelah kulkas, memang biasa kita rekomend sih untuk ditempatkan di sebelah appliances. Jadi berlaku juga memang untuk di sebelah sink, sebelah kompor gitu. Semakin banyak landing space-nya itu memang semakin baik gitu kan, karena berarti ada extra space untuk kita menempatkan sesuatu setelah kita proses atau untuk diproses berikutnya. Seperti itu. Oke, jadi dengan luasan kira-kira 40 cm tadi ya? Iya, minimum 40. Nah, berarti kalau misalnya ada lady space itu, luasan kitchen-nya juga lumayan jadi lebih besar ya? Iya, Yang betul. disiapinnya gitu ya? Oke. Ya, terima kasih Bu Stella dan Tesar atas jawabannya. Nah, ini ada Ibu LT. Izin bertanya, kalau mengenai segitiga emas yang tadi, triangle itu, adakah dasar dalam pemilihan bentuk segitiganya? Bagaimana juga dengan island? Bagaimana penentuan yang lebih baik? Terima kasih. Jadi mungkin segitiganya atau segitiga sama kaki gitu ya mungkin, atau ada atau tidak masalah gitu dengan bentukan segitiganya. Kalau untuk segitiga itu seperti yang tadi udah sempat disampaikan sih, jadi sebenarnya tidak masalah untuk benar-benar harus segitiga atau gimana, cuma istilahnya jadi di antara 3 zona yang penting tadi itu memang baiknya secara berurutan gitu. Jadi kayak misalnya memang habis ambil bahan makanannya itu kan biasanya kita cuci baru dimasak gitu. Jadi urutannya memang seperti itu. Kalau misalnya nanti penempatannya untuk island itu balik lagi ke site-nya lagi gitu. Tergantung misalkan ada orang yang mempertimbangkan cookingnya tuh di island misalnya gitu. Sementara si cleaningnya justru di bagian yang belakang di kabinet yang nempel ke dinding. Mungkin karena memang di dapurnya kebetulan menghadap ke taman gitu. Jadi dia bisa
bikin bukaan di situ, jendela di situ kayak gitu. Atau mungkin kebalik, misalnya pertimbangannya si cleaningnya itu di island gitu, karena misalnya tadi bisa lebih dijangkau oleh family member yang lain, terus atau misalnya untuk island yang biasanya udah langsung nyatu dengan dining itu akan lebih gampang gitu. Jadi sebelum makan kita bisa cuci tangan dengan lebih dekat gitu. Tapi kalau untuk benar-benar segitiganya seperti apa sih, tidak ada yang harus kakunya gitu sih gitu. Kurang lebih sih begitu. Ya, terima kasih. Berarti juga harus memikirkan kebiasaan dari usernya ya. Kalau misalnya usernya kidal juga, berarti harus disesuaikan, ya, benar ya? Iya, kalau memang untuk mendesain kitchen, emang yang pasti perlu dipertanyakan itu pertama masalah right-handed atau left-handed. Kedua itu memang siapa yang lebih sering pakai, misalnya ibunya kah atau mungkin malah bapaknya yang lebih sering masak gitu, atau mungkin anaknya punya ketertarikan untuk masak kayak gitu. Jadi kita memang harus tahu ini peruntukannya untuk siapa gitu, dengan mempertimbangkan tadi tinggi counter, tinggi wall unit gitu, untuk pencahayaan dan segala macam gitu. Oke, baik. Terima kasih. Ini lanjut ya, ada pertanyaan lagi dari Laurentius. Selamat siang, izin bertanya bagaimana desain dapur untuk user difabel atau lansia yang menggunakan kursi roda? Apakah secara layout juga berbeda dengan yang tadi disampaikan di awal? Terima kasih. Jadi kalau untuk kursi roda mungkin kita bisa share-nya masalah tadi ya, untuk kayak misalnya kitchen-nya berhadapan. Jadi jarak minimumnya itu yang harus diperhatikan gitu. Jadi kenapa kita bisa menentukan 1,2 itu? Jadi kalau misalnya depth kabinet itu rata-rata 60. Jadi kita anggap ini kabinet drawer. Jadi saat drawernya ditarik keluar gitu, itu kan kita secara alaminya juga kita ikutan mundur gitu. Jadi kita punya jarak yang cukup juga gitu. Nah, kalau misalnya kayak kursi roda pun seperti itu. Kurang lebih mungkin lebar kursi itu kan, atau lebar sirkulasi untuk satu manusia itu kan 60 cm. Jadi 1,2 itu pertimbangannya adalah saat membuka pintu kabinet, entah itu drawer atau swing, itu kita masih punya space untuk di belakangnya kayak gitu. Jadi kabinetnya bisa dibuka dengan sempurna dan kitanya juga punya ruang gerak yang cukup kayak gitu sih. Oke, jadi ya balik lagi juga dengan ini ya, side dari dapur tersebut juga ya, itu akan jadi peranan penting ya untuk bikin triangle atau misalnya yang apa tadi ya, yang layoutnya tersebut. Ya, terima kasih. Pertanyaan lagi dari Ibu Christina. Tadi diinformasikan bahwa Toto Kitchen mengikuti tren yang ada. Contohnya untuk warna yang akan ngetren di tahun depan. Menurut Bapak Ibu, apakah pernah ada pengalaman dari Toto Kitchen yang pernah menciptakan tren untuk diikuti oleh customer? Dan bagaimana caranya untuk mengedukasi customer tersebut untuk mengikuti tren yang kita ciptakan? Itu. Oke. Jadi kalau misalnya masalah tren dan customer, itu beda-beda sih dari pengalaman kami ya. Jadi ada beberapa customer yang memang mungkin dia lebih lebih serahkan ke kita sebagai kitchen maker ya, untuk ya udah dari Toto Kitchen aja nih, baiknya gimana gitu. Tapi ada juga memang orang-orang yang mungkin udah tahu nih dia maunya seperti apa, mungkin dia ngeliat dari internet atau gimana gitu kan. Terus masalah tren, kalau dari kita memang kita biasanya kurang lebih 1 tahun sekali itu kita memang update untuk material dan modul-modul. Jadi kalau untuk warna misalnya kayak tadi misalnya kita search nih tahun depan warnanya apa, nanti kita akan keluarkan warna dengan tone yang seperti itu gitu. Atau mungkin kayak veneer juga, tone color veneernya juga dicari yang bisa di color match dengan warna yang akan tren di tahun depan, misalnya seperti itu. Lalu untuk modul-modul sendiri biasanya kalau dari Toto Kitchen kita itu akan launchingnya saat ada exhibition. Jadi kita berinovasinya di saat exhibition itu. Di saat exhibition itu kita bisa lihat
ketertarikan masyarakat sama desain baru itu gitu. Oke. Jadi tetap balik lagi ke ini ya, ke customer ya. Dia sukanya seperti apa Iya. gitu ya untuk desain. Oke, pertanyaan selanjutnya. Material solid surface dan quartz stone jika saat menaruh ini mungkin panci ya, panci panas apakah perlu tatakan atau boleh langsung ya? Ini dari Winston Halim. Kalau untuk solid surface yang kayak tadi udah disampaikan ya, jadi kayak memang karena itu material utamanya akrilik, jadi hindarin untuk bersentuhan langsung dengan panas. Tapi kalau quartz stone itu lebih kuat sih gitu. Jadi nggak apa-apa banget untuk langsung taruh panci panas di atas quartz stone gitu. Oke, jadi solid surface yang perlu ada tatakan ya untuk betul. yang panas. Oke, ini dari Ibu Novi. Tadi macam-macam material yang ada, baik untuk pintu maupun untuk meja. Material mana yang paling baik dari segi harga, mana yang harganya paling ekonomis? Untuk bahan MFC, apakah tahan lama? Lem tidak mudah kering. Oke, kalau untuk dari material, dari Toto Kitchen sendiri yang paling ekonomis memang MFC. Tapi kalau masalah tahan lama, kita untuk dari bahannya tahan lama gitu. Jadi MFC itu bukan berarti lebih ekonomis, tapi jadi daya tahannya kurang gitu. Tapi itu lebih kayak pilihan aja sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya nanya tadi dari segi ekonomis, ya jawabannya MFC gitu. Baik, jadi itu tergantung penggunaan masa penggunaan dari material tersebut di kitchen kali ya. Kalau semakin sering digunakan ya dia akan waktu tahannya dia akan juga berkurang seperti itu ya. Iya. Iya, selama penggunaannya memang benar gitu, tidak di-abuse. Terus faktor kayak terkena sinar matahari itu juga cukup penting sih. Atau ruangan dapur yang lembab itu juga bisa mengganggu atau membuat kayak material tuh semua cepat rusak gitu. Jadi itu beberapa yang dipertimbangkan juga saat ngedesain. Ya. Oke, izin bertanya, untuk pemilihan shape dari dapur seperti single line, L shape dan lain-lain, ketika kita memiliki aktivitas yang sangat tinggi, namun dengan luasan dapur tidak terlalu luas, manakah bentuk shape yang lebih baik dan apakah kelemahan dan kelebihannya? Oke, kalau misalnya untuk shape-nya, udah pasti yang pertimbangan pertama dari luas ruangannya dulu ya. Kalau misalnya memang memungkinkan bisa bentuk L atau GLI atau ada U gitu, itu bisa aja gitu, atau dengan tambahan island. Jadi yang pertimbangan pertama luasnya dulu gitu. Kalau untuk kelemahan dan kelebihan, tentunya sih kalau misalnya makin besar kitchennya memang pasti akan lebih nyaman ya dari secara ruang gerak ataupun untuk storage penyimpanannya gitu. Itu sih kurang lebihnya kali ya. Oke. Jadi luasan balik lagi luasan kitchennya ya yang harus diperhatikan. Luasan ruangannya dulu. Ruangan juga dulu. Oke. Nah, untuk selanjutnya mana faktor yang lebih diutamakan? Karena kan faktor tadi faktor dalam kitchen itu banyak sekali. Keamanan, kenyamanan, ekonomi, segi tren gitu ya. Nah, mana yang lebih difokuskan utama sebagai fokus utama dalam merancang? Karena usernya kan macam-macam ya, dari dewasa, anak, perempuan, difabel gitu. Nah, mana faktor yang ya istilahnya yang harus difokuskan lebih gitu ya dalam mendesain. Kalau untuk faktor-faktor ini bisa dibilang sih case by case ya gitu. Untuk dapur sendiri sebenarnya kita tuh kebagi dua jenis biasanya, antara wet kitchen dan dry kitchen gitu. Jadi itu juga bisa jadi pertimbangan dulu pertama. Kalau memang untuk wet kitchen atau dapur kotor gitu ya, kayaknya sih faktor tren dan lain-lain itu bisa dikesampingin dulu gitu. Jadi mungkin ekonomisnya dulu pertama gitu, karena memang itu tidak terlalu untuk
jadi focal point rumah misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya katakanlah mau bikin dry kitchen yang memang ada di tengah rumah gitu, mungkin trennya juga diperluin ya karena memang mau jadi focal point pertama gitu. Tapi dari itu juga soal keamanan dan kenyamanannya juga itu penting juga gitu. Jadi ya tadi balik lagi family membernya siapa aja gitu. Terus misalkan tadi ada elderly atau anak kecil ya udah pasti untuk sudut-sudutnya jangan dibuat tajam kayak gitu, ketinggiannya diperhatikan. Kalau faktor ekonomis balik lagi ke budget customer-nya sih gitu. Jadi dalam mendesain kan kita juga ada diskusi ya dengan customer-nya gitu, kurang lebih mau seperti apa gitu. Jadi kita sebagai desainer alangkah baiknya itu tidak terlalu memaksakan apa ya ke customer-nya gitu. Jadi kita memang yang pertama kebutuhan customer dulu yang dikedepanin gitu. Jangan terlalu idealis dari Iya, desainer betul. ya. Jadi customer juga harus dipertimbangkan dan user siapa yang sering pakainya itu juga harus lebih dipertimbangkan ya. Iya. Oke, selanjutnya dari Graciela. Untuk backsplash nih, apakah apa yang recommended untuk dapur? Apa material yang dipakai untuk backsplash yang dipertimbangkan dari teksturnya, khususnya untuk lansia? Backsplash ya untuk recommended. Biasanya material backsplash itu sama dengan material counternya. Tapi ada juga sih di mana ada tren tuh waktu itu sempat background atau backsplash itu menggunakan cermin karena memang biar ruangannya terkesan luas. Nah itu juga sebenarnya kalau dari pengalaman saya untuk apartemen masih banyak banget tuh dipakai untuk si cermin itu mirror gitu kan. Cuma kekurangannya kalau cermin gitu saat ada cipratan itu pasti biasanya suka ada jamurnya gitu kalau lama-lama tidak dibersihkan kayak gitu. Jadi balik lagi itu juga dilihat kegunaannya gitu. Tapi kalau ini dikaitkan dengan lansia sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi lebih baik sih untuk counter dan backsplash itu mungkin di solid surface sih gitu karena yang tadi saya sampaikan untuk ujungnya itu kalau solid surface itu bisa dibikin rounded yang lebih melengkung dibandingkan dengan material batu gitu. Jadi memang dia tidak tajam gitu. Dan mungkin kalau memang itu lansia rasanya juga intensitas dia di dapur juga nggak terlalu lama kan sebenarnya. Jadi mungkin dia nggak akan yang masak terlalu apa ya, yang maksudnya intensitas penggunaan si kitchennya juga nggak akan terlalu lama lah gitu sih. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih dari Kevin, seperti yang sudah dibahas tadi, desain dapur itu ada trennya yang terus berubah dan bagaimana caranya memperkirakan desain yang akan tren di masa depan. Kalau dari kami sih biasanya memang kita rajin-rajin browsing sih, kita browsing, lihat-lihat website, Pinterest gitu. Terus tren itu sebenarnya juga gimana ya? Biasanya dimulai dari Europe kan? Iya, biasanya kiblatnya itu pasti kalau semua tren biasanya Europe ya, entah dari fashion pun biasanya berawalnya dari sana gitu. Dan kadang juga bisa ada kaitannya tuh untuk warna gitu dari entah desain interior atau kayak kita kitchen gitu atau dengan fashion tuh biasanya ada satu line-nya gitu. Jadi sumbernya bisa dari mana aja sih sebenarnya gitu. Yang penting sering-sering research aja gitu. Ya. Jadi mungkin kalau standar ukuran ergonomi mah udah pasti sudah ada gitu ya, nggak akan berubah banyak gitu ya. Cuman untuk perubahan tren ya bisa dilihat dari tren warna gitu ya, tren material gitu ya, sama tren desain yang ada di Eropa seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Ibu Melina. Oh, ada Ibu LT juga. Izin tanya, apakah atau bagaimana Toto melakukan riset pasar
untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen selain menyelenggarakan exhibition? Kalau itu biasanya lihat dari contoh-contoh display yang ada di showroom sih. Misalnya saat ini kan kita juga nggak bisa ngadain exhibition gitu kan ya. Jadi kita bikin ada prototype display gitu di showroom. Jadi untuk showroom juga kita kurang lebih 1 tahun atau 2 tahun sekali kita akan ganti displaynya gitu. Jadi display di showroom pun kita akan bikin untuk punya beda-beda tipe, beda-beda karakter gitu. Jadi bisa mewakili semua koleksi dari kita. Jadi customer dengan datang ke showroom juga bisa dapat banyak insight gitu. Baik, nah pertanyaan dari Bu Elti. Merancang kitchen selama ini ada request dari customer atau suggest dari Toto. Perancangan kitchen yang dikaitkan dengan ilmu Feng Shui. Boleh di-sharing jika berkenan, misalnya tentang letak atau sirkulasi. Pernah terima nggak nih customer yang dia concern nih dengan ilmu Feng Shui-nya yang diterapkan di dapur? Kalau masalah dengan Feng Shui itu pernah sih ada pengalaman seperti itu. Ya balik lagi karena kita mau memberikan kenyamanan untuk customer itu gitu kan, kita mau memenuhi kebutuhannya mereka. Jadi kalau memang mereka sangat mementingkan Feng Shui itu, mau tidak mau kita juga harus adjust desain kita dengan kebutuhan mereka itu gitu. Yang saya tahu sih mungkin kayak letak kompor gitu ya. Jadi kayak saat bilangnya masak ya, menggoreng gitu ya. Iya, cara menggoreng ya gitu kayak gitu. Jadi letak kompornya harus ke arah mana gitu. Itu pernah sih gitu. Nggak boleh dibuang keluar. Kayak gitu-gitu ada. Ya, betul. Ya, lagi-lagi sebagai desainer mungkin sharing juga nih kalau misalnya buat adik-adik yang masih kuliah ini kan idealisnya mungkin masih tinggi ya saat kita mendesain gitu ya. Tapi saat kita sudah berprofesi, kita udah jadi desainer, ego itu memang harus sedikit diturunin gitu. Karena memang kita itu sebagai desainer itu harus bisa mewujudkan apa yang di pikiran customer gitu. Jadi customer udah punya kayaknya mau begini nih, begini, tapi mungkin mereka nggak punya ilmunya tuh gitu. Nah, kita yang punya ilmunya bukan berarti kita harus mendirect mereka harus ikut idealis kita gitu, tapi kita harus bisa pakai ilmu kita gimana caranya mewujudkan yang mereka mau gitu. Jadi dari situ juga customer akan lebih happy gitu. Jadi pasti ada revisian ya. Iya, sudah pasti. Sudah pasti, Pak. Iya, mungkin tambahan sedikit kalau dari Feng Shui ya benar kata Stella ya, kalau untuk biasanya tuh untuk goreng itu nggak boleh dibuang keluar. Terus biasanya juga kitchen itu kalau misalnya rumah 2 lantai, atasnya tidak boleh kamar tidur utama gitu. Jadi yang seperti itu sih yang biasanya Feng Shui itu lebih diminta gitu ya. Iya, betul. Oke, nah itu pertanyaan terakhir dari Bu Elti. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Nah, ada pertanyaan terakhir nih dari saya. Saya cukup penasaran nih kalau untuk dari Toto, apakah pernah juga diminta untuk mendesain dapur kotor? Itu, tapi dapur bersih juga. Karena kan sekarang trennya seperti itu ya. Kalau beberapa rumah dapur kotor ada, dapur bersih juga ada gitu. Nah, mungkin saya tuh berpikiran sebenarnya yang selalu didesain untuk lebih maksimal dengan desain yang bagus, materi yang bagus itu adalah desain dapur bersih gitu kan. Tapi sebenarnya aktivitas paling dominan itu di setiap hari adalah dapur kotor yang justru harus juga diperhatikan. Nah, menurut pengalamannya dari Toto Kitchen, terutama Stella dan Tesar, apakah pernah juga mendesain dapur kotor dan bagaimana gitu untuk syarat desainnya atau diperlakukan seperti dapur bersih atau bagaimana? Itu aja pertanyaan. Kalau kebetulan sih kalau untuk desain dapur kotor dan dapur bersih itu sering banget
ada customer yang desain bersamaan gitu. Umumnya mereka memang punya 2 kitchen di rumahnya gitu. Dan untuk perlakuannya, kita pasti perlakuannya dengan sama sih gitu. Dari mulai kenyamanan, keamanan, ergonomik, dan segala macamnya. Terutama untuk kebutuhan misalnya appliances yang dia punya apa aja gitu. Tapi mungkin yang agak sedikit dibedakan dari finishing materialnya gitu. Balik lagi seperti tadi, mungkin MFC itu bisa jadi pilihan untuk dapur kotor gitu, karena memang dia juga lebih maintenance-nya pun lebih gampang, terus juga lebih secara harga lebih ekonomis gitu kan, dan memang mungkin secara look-nya nggak perlu yang terlalu eye catching kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk dapur bersih, mungkin tadi bisa pakai veneer gitu, atau mungkin bisa pakai back-coated gitu yang jadi pakai kaca tempered kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya masalah pertimbangan untuk saat mendesainnya sih perlakuannya sama sih sebenarnya gitu. Semua aspek harus dinilai gitu. Kayak gitu. Oke, baik. Saya menawarkan satu lagi, mungkin ada atau ya satu pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, boleh buka mic-nya, gitu ya, dan bertanya secara langsung. Apakah ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih Pak Tessa dan Bu Stella untuk pemaparannya. Jadi saya sedikit membuat summary gitu ya. Jadi kalau dalam mendesain kitchen itu kita harus memikirkan juga terutama user, terus luasan ruang ya, luasan kitchennya sendiri. Yang saya lihat tadi dari pembahasan dari Toto Kitchen itu adalah baik sekali tentang loading space, counter space gitu ya, terus ventilasi, dan terutama tren yang sekarang itu adalah menggunakan teknologi. Jadi harus banyak diperhatikan juga. Teknologi itu membantu juga dalam pekerjaan gitu ya, dan tren yang saat ini itu adalah penggunaan untuk lansianya, misalnya tadi yang Ibu Stella dan Pak Tesar bilang adalah lebih baik menggunakan drawer dan pull out ya, jangan yang lebih banyak menggunakan yang ambalan gitu ya, karena lebih memudahkan untuk aksesnya. Seperti itu. Ya itu aja dari kesimpulan dari saya untuk kuliah umum kali ini. Terima kasih banyak lagi untuk Bu Stella dan Pak Tesar. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya? Pak Erwin, sorry. Tadi ada yang raise hand nih. Tampaknya nggak kelihatan. Liguan, iya, silakan. Nih, pertanyaan terakhir, dia kayaknya agak kecewa tadi. Saya mau tanya, ternyata sesinya tadi udah habis katanya. Nah, boleh. Oh, maaf. Kayaknya semangat nih, semangat. Ya, silakan Liguan. Izin tanya Bu, kan sekarang ada yang namanya dapur bersih, dapur kotor. Ya. Itu untuk desain dan dimensinya itu apakah sama buat lansia atau ada beda dikit gitu? Dan dengan segi warnanya juga. Untuk dimensi maksudnya kayak ketinggiannya gitu kali ya, ukurannya ya. Kalau sebenarnya sih balik lagi tadi kalau misalnya dikaitin dengan lansia, rasanya sih kalau lansia dia nggak akan banyak di dapur kotor ya, mungkin dia akan lebih banyaknya di dapur bersihnya gitu. Mungkin di dapur kotor dia mungkin punya ART yang bantu gitu ya, jadi nggak benar-benar masak di dapur kotor. Jadi ya itu dipertimbangkan kira-kira dia akan lebih banyak akses di mana gitu. Kalaupun memang dia pakai dapur kotornya juga ya artinya yang tadi saya bilang kedua dapur itu diperlakukan sama gitu. Pertimbangan dari mulai keamanan, kenyamanan, sirkulasi dan segala macamnya harus dibuat sama gitu. Terus kalau misalnya masalah material atau warna, mungkin kalau untuk elderly lebih baik yang warnanya terang kayaknya ya. Jadi dia juga enggak
nggak susah untuk nyari gitu. Ditambah dengan tadi ada ambient light, ada test light kayak gitu-gitu, itu harus dipertimbangkan sih gitu. Jadi mungkin tiba-tiba malam-malam dia mau cari apa, dia nggak kesusahan gitu untuk nemuin itu. Mungkin itu kali ya. Oke, terima kasih untuk Likuan juga pertanyaannya dan dari tim Toto Kitchen. Silakan saya serahkan kepada Ibu Christina. Ya, terima kasih Pak Erwin dan terima kasih dari tim Toto Kitchen nih, Pak Tesar dan Bu Stella. Menarik banget gitu ya dari tadi penjelasannya. Saya yang biasa mungkin datang ke dapur, mungkin cuma ambil gelas, oh lihat orang masak. Saya lebih memang banyak fokusnya tuh ke makannya ya Bu, Pak gitu ya. Itu terlihat mungkin dari bentuk tubuh saya gitu ya. Tapi ternyata menarik banget gitu ya. Oh, kok dapur tuh bisa sampai dibuat desainnya sampai dipikirin seperti itu gitu, yang mungkin kelihatannya orang mungkin pikir dapur tuh simple, masak pakai kompor dan lain-lain, dalam lemarinya udah, tapi ternyata menarik gitu ya dilihat dari warnanya, dari yang lain-lainnya. Loh, ini nanti saya jadi ngambil jobnya Pak Erwin nih sebagai moderatornya, tiba-tiba ambil kesimpulan. Ya, tapi menarik ya, keren gitu. Gak apa-apa Bu. Oh nggak ya, tapi keren banget gitu ya. Apalagi kita kedatangan expertnya gitu yang memang banyak sudah memproduksi produk-produk gitu ya untuk memang perkitchenan gitu ya, yang bagaimana mengikuti tren gitu ya. Tadi sampai ada dipikirin feng shui-nya segala gitu ya, terus ada research-nya, trennya ternyata dari mana gitu ya. Terus buat elderly ternyata harus warnanya lebih muda. Nah itu mungkin yang selama ini kita tidak sama sekali mungkin tidak pikirkan. Mungkin kalau nggak sama sekali juga sedikit gitu ya mungkin kita pikirkan. Ya, keren banget. Jadi terima kasih banget nih buat sharing knowledge-nya, sharing experience-nya di sini. Nah, acara selanjutnya adalah pemberian sertifikat secara simbolis sebagai ucapan terima kasih kepada pembicara kita dari pihak Toto Kitchen yang akan diserahkan oleh Bapak Erwin Ardianto Halim selaku Ketua Penyelenggara acara webinar ini. Ya, sekali lagi terima kasih buat tim Toto Kitchen, khususnya Ibu Stella dan Bu Tesar. Ini adalah simbolisasi untuk ucapan terima kasih kami atas sebagai narasumber. Terima kasih sekali lagi. Ya, Terima kasih Pak Erwin, Ya, Pak terima Christina, kasih. Ya, dan terima teman kasih semuanya juga. Bapak Ibu. Ya. Ya. Oke, untuk selanjutnya kami sertakan juga link untuk mengisi feedback tentang webinar ini. Jadi kami juga meminta masukan dari Bapak Ibu dan adik-adik semua agar kami juga bisa mengimprove apa yang mungkin kurang dari seminar ini untuk seminar-seminar kami selanjutnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu adik-adik semua, link ini hanya akan dibuka sampai pukul 13 WIB alias waktu Jakarta alias waktu Bandung. Ya, jangan sampai ada yang ketinggalan untuk mengisi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, adik-adik semua lagi ada di Amerika, ingat-ingat langsung. Ini jam berapa ya kalau WIB-nya gitu ya. Jam 13 WIB. Ya. Oke, ini diberi kesempatan dulu untuk ini ya, screenshot atau foto dari link feedback-nya. Terus link feedback juga apakah nanti akan dimunculkan di kolom chat atau di foto dari sini aja nih, dari panitia? Ya, dari sini saja ya berarti ya. Iya, dari sini aja. Ya, oke. Ya, kalau sudah kita akan melakukan acara foto bersama gitu ya. Jangan lupa nih Bapak Ibu semua dan adik-adik semua background ya. Backgroundnya jangan lupa background biar kita ada kebersamaan nih dalam acara webinar ini ya. Background tadi sudah diberikan, boleh juga panitia nih ada yang minta juga. Bukan ya, ini minta link ya, salah. Saya pikir minta background. Backgroundnya mungkin dari panitia sekali lagi, mungkin tadi ada yang terlewat. Dan Bapak Ibu, adik-adik semua diharapkan untuk membuka cam-nya semua ya, kameranya, biar kita bisa lihat betapa gantengnya dan cantiknya Bapak Ibu semua nih. Sorry, ganteng itu buat Bapak, cantik itu buat Ibu, salah. Ya, oke. Dipersilakan kepada Zukruf yang akan memimpin acara foto bersama ini. Baik, terima kasih kepada Ibu Christina. Kali ini saya akan pimpin untuk sesi foto. Di sini saya memiliki 4 slide.
Foto akan dimulai dalam hitungan ketiga untuk slide pertama yang ada di saya. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2. Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Dan untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Iya, terima kasih Zukruf. Tadi kalau saya lihat slide ketiga dan keempat nih, Zukruf basa-basi nih. 1, 2, 3, orang nggak pada buka kamera semua. Di 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya nggak apa-apa gitu ya. Mungkin yang slide ketiga dan keempat nih malu-malu ya semua ya. Atau mungkin belum mandi ya gitu. Jadi kayaknya takut nih kalau buka kameranya ya. Oke, jadi kami ingatkan sekali lagi kepada adik-adik peserta workshop ya. Ini khusus untuk peserta workshop untuk tetap tinggal di Zoom room ini karena nanti setelah acara selesai akan dilanjutkan dengan sesi pemaparan ya, pemaparan tugas untuk selanjutnya. Ya, jadi ini khusus untuk adik-adik peserta workshop. Jadi nanti kalau di akhir acara Bapak, Ibu dan adik-adik semua yang bukan sebagai peserta workshop dapat meninggalkan tempat ya. Tapi nanti ya. Oke, akhirnya sampailah juga kita di penghujung acara. Kita akan berdoa juga. Terima kasih atas penyertaan Tuhan untuk suksesnya acara kita hari ini. Dan terima kasih juga tadi buat Bapak Ibu yang sudah berperan serta, asik banget gitu ya. Jadi suasana akademis, dari Q&A-nya juga, dari pemaparan juga semua sudah berjalan lancar dan berjalan dengan sangat hidup gitu ya. Yang asik banget gitu ya. Jadi kita bisa menikmati semua acara ini dari awal sampai akhir. Dan kita akan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala penyertaannya. Saya akan memimpin dalam iman Kristen, yang lain dapat menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada siang hari ini kami boleh berkumpul lagi bersama Tuhan di Zoom room ini. Dan terima kasih juga Tuhan atas penyertaan-Mu terhadap webinar ini, karena acara webinar ini dari awal sampai akhir sudah juga berjalan lancar. Dan terima kasih juga Tuhan atas penyertaan-Mu terhadap para panitia, moderator, dan para pembicara, juga MC, yang kami juga dapat berperan serta dalam terwujudnya acara webinar ini. Dan kami juga akan kembali kepada kegiatan kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau memberkati kami selalu sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Oke, dengan demikian acara webinar ini telah selesai. Semoga pemaparan dari Bapak Tesar Adityawan dan Ibu Stella hari ini dapat membuka ya pemikiran kita semua, mendapatkan insight-insight baru, atau bahkan membuat kita atau mendorong kita menjadi seorang yang lebih kreatif gitu ya, dengan lihat, wah desain dapurnya kayak gini gitu ya. Oh tadi warnanya ada yang seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa menjadi kreatif dan inovatif juga ya, seperti apa yang telah diberikan oleh Toto Kitchen kepada kita. Ya, nah kami masih juga memiliki satu lagi ya terakhir untuk rangkaian acara seminar, yaitu pada tanggal 11 Desember 2021 berjudul K3 bagi lansia. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang berminat untuk mengikuti acaranya, jangan lupa untuk mengikuti acara di hari Sabtu minggu depan 11 Desember 2021 di jam yang sama. Mungkin pembawa acara yang sama dan channel Zoom-nya beda ya. Di situ udah ada linknya. Jadi nggak seperti kayak di sinetron-sinetron ya. Sampai berjumpa pada acara yang sama, pembawa acara yang sama, dan ini kita beda ya. Nah, jadi terima kasih semuanya untuk partisipasinya yang oke banget. Semoga sehat selalu dan selamat siang. Salam sehat semuanya. Ya, terima kasih semua. Terima kasih.